Pak Tobas, kalau kita lihat ini kan ada 2 periode, ini hampir selesai periodenya. Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan pemerintah sekarang, yakinkah Anda ini akan beres di akhir pemerintahan Jokowi nanti? Ya, ini sudah menjadi janji politiknya Presiden Jokowi dan ini harus dituntaskan ya. Karena dalam Nawacita yang pertama itu tahun 2014 sudah termuat secara eksplisit janji politik ingin menuntaskan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Tapi saya melihat bahwa pengakuan negara terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi ini merupakan tonggak sejarah yang penting dalam peristiwa sejarah bangsa Indonesia. Kenapa? Karena pengakuan negara terhadap pelanggaran HAM berat ini merupakan bagi saya stepping stone, batu pijak ya, untuk membuka pintu-pintu selanjutnya. Betul kata Mbak Bibip tadi, pasti kita akan selalu harus tagih langkah apa selanjutnya. Kalau pertanyaan dari tema kita pada hari ini apakah cukup? Pasti tidak cukup. Karena begitu sudah memberikan pengakuan ya, berarti akan timbul kemudian kewajiban negara ya untuk memberikan hak terhadap korban dan memberikan keadilan juga. Nah, inilah yang harus kita tagih langkah-langkah berikutnya. Nah, yang jelas tapi memang pengakuan ini kan memang sudah kita nanti-nanti ya dalam berbagai pemerintahan yang ada. Dulu Megawati belum pernah menyampaikan pengakuan. Kemudian Pak SBY juga belum pernah menyampaikan pengakuan. Di zaman Jokowi ini pengakuan ini menjadi penting karena memang ya semuanya akan berawal dari pengakuan dulu. Kalau misalnya tidak pernah diakui, maka tidak akan ada langkah-langkah berikutnya. Nah, oleh karena itulah maka ini membuka pintu untuk masuk ke dalam langkah-langkah berikutnya. Nyawa manusia ditukar materi, korban menolak, Pak Tobas. Ya, jadi begini. Sebenarnya ini masih tahap awal. Ya. Jadi kita terlalu jauh melompat ya, karena memang inilah pintu awalnya. Nah, setelah itu tentu apa yang tadi disampaikan oleh Bibip, apa yang disampaikan oleh Isnur, itu adalah langkah-langkah lanjutan yang sama-sama harus kita tagih ya, kita kawal agar itu bisa terjadi. Nah, kalau kita berharap pemerintah Jokowi ini yang melakukan, maka ya kita berikan dulu kesempatan itu kepada Presiden Jokowi untuk melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin juga luruskan di sini. Jadi penanganan non yudisial dengan penanganan yudisial itu ya tadi sudah disampaikan tidak saling menggantikan, tidak substitutif ya. Dia komplementer, saling melengkapi. Jadi bukan berarti ketika penanganan non yudisial sedang dilaksanakan pada saat ini berarti menutup penanganan yudisial, itu salah besar, tidak begitu. Dan itu memang prinsipnya seperti itu. Ya, sudah banyak pengalaman-pengalaman di negara-negara lain yang mengalami proses transisi keadilan ya, yang kemudian diambil best practice-nya, ya, itu kemudian disusun dalam satu rumusan-rumusan, ada basic principles, ada set principles on right to know dan sebagainya. Tapi yang paling penting begini, memang betul jangan sampai kemudian pemerintah itu menganggap bahwa hak atas pemulihan ini hanya sekedar pembayaran kompensasi. Sementara hak atas pemulihan ini juga terdiri dari restitusi, rehabilitasi, kompensasi, satisfaction, ada right to know the truth, ada akses terhadap keadilan. Nah, ini yang juga memang sama-sama harus kita berikan masukan kepada pemerintah supaya tidak salah paham itu tadi. Penyitaan, penggeledahan, pemanggilan paksa. Pernah nggak ada penyitaan barang-barang di kantor-kantor yang terduga pelaku? Pernah nggak ada penggeledahan? Pernah nggak ada pemanggilan paksa? Itu nggak pernah dipakai. Jadi gini, Livi, ya, perbedaan antara penanganan yudisial dengan non yudisial adalah soal teknisnya. Ya, kalau penanganan yudisial itu kita akan masuk kepada teknis pembuktian, di mana orang yang terkena status nanti yang misalnya menjadi tersangka, dia juga akan menggunakan hak-haknya ya untuk membela dirinya. Tentu tidak mudah. Nah, ketika penanganan non yudisial ini berjalan, maka kita sudah semua ketahui, tadi sudah sepakat di sini semua bahwa tugas berikutnya adalah mengungkapkan kebenaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi peristiwa, ya, dia seeking the truth, ya, mengungkap kebenaran, kemudian mengidentifikasi korban. Dari identifikasi korban itu kemudian melihat apa saja kerugian-kerugian yang dialami oleh korban. Nah, dalam proses pengungkapan kebenaran itu, saya melihat bahwa banyak hal-hal yang bisa dilakukan yang justru nanti akan bisa membantu proses yudisial yang sedang berjalan. Kenapa? Karena ketika proses pengungkapan kebenaran ini berlangsung, dia secara teknis formil hukumnya akan lebih longgar dibandingkan teknis yuridis. Oleh karena itu ketika korban bercerita, ketika saksi bercerita, ketika negara, pemerintah, ya, dia mau membuka dokumen-dokumen yang ada tanpa harus tadi dikatakan oleh Isnur
harus dengan penggeledahan, harus dengan penyitaan, dengan subpoena dan sebagainya. Nah itu menurut saya ya itu sebagai suatu hal yang bisa sangat membantu proses yudisial yang nanti juga akan bisa berjalan. Jadi ini bukan persoalan yang saling menutupi, saling menggantikan, saling menghambat, bukan. Tapi kita harus melihatnya ini adalah suatu penanganan yang berjalan dengan relnya masing-masing dan dia akan saling membantu satu sama lain. Tapi artinya gini, bukan karena tidak ada political will di sini untuk kemudian mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Dialog tidak ada jaminan, Pak Tobas. Bagaimana kemudian pemerintah memastikan? Saya setuju ketika memang tidak ada sama sekali diskusi bersama korban, tidak ada pelibatan korban, maka memang kita sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Menurut saya itu. Oleh karena itulah maka ke depan ini pasca pengakuan negara ini ya pelibatan korban menjadi sangat penting karena nantinya apapun nanti langkah-langkah negara dalam hal berupaya untuk melakukan pemulihan terhadap hak korban ketika korban tidak memberikan legitimasi itu juga menjadi sulit. Akhirnya kita tidak akan keluar dari persoalan ini. Oleh karena itu menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita keluar dulu. Ya kita sama-sama cari solusinya, cari jalan keluarnya ya. Terlepas dari ada yang percaya, ada yang tidak, kan kita harus mencoba dulu. Kalau kita dari awal tidak mau mencoba, ya pasti mengatakan tidak mungkin, berarti kita tidak akan bergerak kemana-mana. Itu yang untuk mendapatkan persetujuan dari teman-teman DPR. Nanti Bang Tobas akan banyak diharapkan untuk menjadi advocate untuk percepatan RUU Komisi Kebenaran bolanya dan dilempar ke DPR, Rekonsiliasi. Pak Tobas. Iya, kalau untuk undang-undang memang yang saya ketahui pemerintah sedang mempersiapkan draftnya. Karena waktu itu saya pernah mendorong juga menjadi pengusul untuk undang-undang KKR, tapi karena pemerintah sudah menjadi pengusulnya, maka akhirnya yang menjadi pengusul adalah pemerintah. Jadi ini sedang berjalan, kita tunggu saja. Tapi yang jelas pengakuan negara ini menurut saya jauh lebih maju dibandingkan persiapan kita untuk menunggu undang-undang KKR. Kenapa? Ya, karena begitu diakui, maka pada saat itu timbullah kewajiban negara. Kewajiban negara ini, menurut saya kewajiban yang sangat tinggi, bahkan dia menjadi kewajiban konstitusional, ya, ketika sudah diakui oleh negara. Nah, saya mengajak sebenarnya buat teman-teman, buat para kelompok korban, untuk menangkap ini, untuk mengunci. Kenapa ini penting untuk dikunci? Begitu negara mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat, saya juga setuju, Tanjung Priok mestinya juga masuk, ya. Pun santet. Ya nanti kita akan coba kembangkan. Tapi yang jelas begitu pelanggaran HAM berat ini diakui oleh negara, maka siapapun yang memerintah negeri ini, dia akan punya kewajiban itu. Begitu dia tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka kita bisa katakan negara gagal. Kenapa? Karena sudah menjadi kewajiban konstitusional. Tapi kalau belum ada pengakuan, maka tidak akan pernah kita akan bicara menuju langkah-langkah yang tadi kita harapkan itu terjadi. Pengungkapan kebenaran kalau tidak diawali dengan pengakuan tidak akan terjadi. Identifikasi korban, identifikasi pelaku juga akan tidak terjadi kalau misalnya pengakuan terhadap peristiwanya sendiri tidak ada. Nah inilah menurut saya coba mengambil pikiran yang positif. Begitu negara menyatakan pengakuan terhadap pelanggaran berat, maka ambil dulu kunci dulu. Makanya jadi sebenarnya kita melihatnya tidak hanya 8 tahun Presiden Jokowi, tapi sudah beberapa kali pemerintahan ini berganti, dan itu kita nantikan sebuah pengakuan negara terhadap pelanggaran HAM berat yang belum pernah dilakukan ini. Ya itulah yang kemudian saya mencoba menyambutnya secara positif, ya karena memang sudah lama sekali dan tidak mudah, ya tidak mudah untuk melakukan ini semua. Ya tentu kita berharapnya sejak dari peristiwa ini terjadi beberapa bulan kemudian ada langkah-langkah dari negara, tapi kan tidak ada. Nah ini yang sudah kita nantikan. Nah oleh karena itulah maka ketika ini sudah ada, ya mari kita kemudian sama-sama kawal, Babibib kawal, Isnur kawal, semua kawal mengingatkan pemerintah mengenai apa yang harus dilakukan dengan keseriusan dan seterusnya. Kemudian juga membantu mengkomunikasi dengan kelompok korban bahwa ya kita sedang menjalani penanganan non yudisial dan yudisial ini secara bersama-sama. Jadi bukan berarti ketika penanganan non yudisial ini sedang berjalan, maka dia akan menutup yang yudisial. Dan yang paling penting adalah justice delay is justice deny. Ini denialnya sudah berpuluh-puluh tahun bahkan. Nah oleh karena itulah maka supaya tidak terus menjadi denial, maka kita mulai ini. Kita mulai untuk memulai ini semua. Kalau kita mulai ya sudah, kita tidak akan keluar dari ini semua. Nah, kita ingin teman-teman di DPR, fraksinya Pak Tobas di Komisi 1 mempercepat proses ratifikasi itu. Jadi serius, Presiden Jokowi sangat serius. Baik, Pak Tobas. Ya, saya setuju kita harus mempertanyakan ya proses penanganan kasus Paniai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya pengalaman yang cukup buruk juga dalam penanganan
yudisial terhadap kasus pelanggaran HAM berat ini. Mau apapun alasannya, mau dia karena memang tidak seriuskah, tidak punya kemampuankah, itu persoalan lain. Tapi yang jelas kalau kemudian kita bergantung pada itu saja ya, saya titik beratkan saja, maka tidak akan selesai. Oleh karena itulah maka ayo sama-sama kita dorong ini dulu. Yang penting pemenuhan hak korban ini terpenuhi dulu ya. Dan dia pemenuhan hak korbannya tidak boleh bergantung pada kondisi apapun, tidak boleh bergantung pada pengadilan dan sebagainya. Nah oleh karena itulah maka ayo sama-sama kita kawal supaya harapan-harapan kita ini bisa terpenuhi.